Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka. Perkenalkan, nama saya Gina dari kelas 8J. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Adil, dan Al-Kamil. Nama lengkapnya Salahuddin Al-Ayyubi Abdul Mu'affar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub Salahuddin, lahir di Benteng Tiktir, Irak tahun 552 Hijriah sampai tahun 1157 Masehi, dan wafat di Damaskus pada tahun 1193. Dalam usia 57 tahun pendidikan masa kecilnya, Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Semangat juang Al-Malik Al-Adil. 1. Mengikuti pamannya Syirkuh, ekspedisi militer ke Mesir. 2. Menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, sedangkan Al-Aidil mengembangkan pemerintahan di Damaskus. 3. Dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Kiev, Mesir. 4. Kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan salib. 5. Menjadi gubernur di wilayah. 6. Menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul. 7. Menjadi sultan di Damaskus. Semangat juang Al-Kamil Muhammad. 1. Memimpin pengepungan menghadapi pasukan salib. 2. Menjadi sultan dinasti Ayyubiyah pada tahun 1218 Masehi. 3. Kota Dimyat akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Kristen. 4. Al-Kamil menawarkan perjanjian damai dengan pasukan salib. 5. Membangun kembali tembok di Yerusalem. 6. Mengembalikan salib yang asli yang dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Semangat juang Salahuddin Al-Ayyubi. 1. Dalam kegiatan perekonomian, ia bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain dan menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. 2. Pada masa pemerintahannya, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh, diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Ia membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Mukaton sebagai benteng pertahanan. Memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid. Perbedaan yang patut diteladani dari sosok pendiri Daulah Ayyubiyah adalah: Jawabannya, sikap toleransi dengan pemeluk agama lain saat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai Baitul Maqdis. 2. Jabatan apakah yang diberikan kepada Salahuddin Al-Ayyubi? Jawabannya, Perdana Menteri. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuat peraturan yang memerintahkan untuk. Jawabannya, mendoakan Khalifah Abbasiyah pada setiap khutbah Jumat. Benteng besar yang dibangun tahun 1183 Masehi oleh Daulah Ayyubiyah masih berdiri hingga kini. Benteng itu adalah. Jawabannya, Qal'atul Jabal. Tembok kota di Kairo dan Bukit Mukaton sebagai benteng pertahanan. 3. Memadamkan pemberontakan Hajib. 4. Wilayah Al-Ayyubiyah ke Yaman. 5.
5. Perluasan wilayah Al-Ayyubiyah ke Damaskus dan Mosul. 6. Pembebasan Al-Quda Baitul Maqdis. Biografi Al-Malik Al-Adil, sering dipanggil Al-Adil, nama lengkapnya Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub, menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah yang memerintah pada tahun 596 sampai 615 Hijriah sampai 1200 sampai 1218 Masehi. Berkedudukan di Damaskus. Beliau putra Najmuddin Ayyub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dia menjadi sultan menggantikan Al-Afdal yang gugur dalam peperangan. Al-Adil merupakan seorang pemimpin pemerintahan dan pengatur strategi yang berbakat dan efektif. Nama lengkap Al-Kamil adalah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Mali Muhammad Al-Kamil adalah putra dari Al-Adil. Pada tahun 1218, Al-Kamil memimpin pertahanan menghadapi pasukan Salib yang mengepung kota di Dimyat Damleta dan kemudian menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Pada tahun 1219, hampir kehilangan tahta karena konspirasi kaum Kristen Koptik. Al-Kamil kemudian pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi itu, dan konspirasi itu berhasil dipadamkan oleh saudaranya bersama Al-Muazzam yang menjabat sebagai gubernur Suriah. Pada bulan Februari tahun 1229, pada bulan Februari tahun 1229 Masehi, Al-Kamil menyepakati perdamaian selama 10 tahun dengan Frederick II yang berisi antara lain: ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan Salib. Kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid. Perbedaan yang patut diteladani dari sosok pendiri Daulah Ayyubiyah adalah: Jawabannya, sikap toleransi